Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, seorang lelaki tua berambut abu-abu buru-buru melompat ke panggung pertempuran, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sangat sopan, "Pak Tua Siangmu, tolong beri saya nasihat dari Tuan Tianyun." Pria tua itu menatap Lu Ming dengan penuh harap. Lu Ming masih muda, tetapi pemahamannya tentang seni bela diri sangat tinggi. Baru saja, dia benar-benar memberikan beberapa petunjuk kepada pria besar itu, yang membuatnya menerobos dalam seni bela diri, yang membuat pria tua itu merasa panas. "Nes, Siangmu, lelaki tua ini terlalu licik untuk mengambil langkah pertama. Sialan, jangan lawan aku. Babak selanjutnya adalah giliranku untuk menantang." "Giliranmu? Kenapa? Apa yang saya gunakan adalah panjang tombak, dan saya juga menggunakan tombak panjang, jadi di babak berikutnya, giliran saya." "Giliran saya." Di tribun, beberapa master dari master seni bela diri tingkat ke-6 benar-benar bertarung satu sama lain. Yang lainnya tercengang. Orang-orang ini berebut untuk menantang Lu Ming, bukan karena Lu Ming terlalu lemah, tetapi karena dia terlalu kuat. Hal seperti itu tidak pernah terdengar. Lu Ming sendiri agak bingung. Tapi dengan cara ini, dia tidak khawatir tidak ada yang akan menerima tantangannya. "Tolong." Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata kepada lelaki tua itu, "Tolong beri saran." Pria tua itu menangkupkan tinjunya, dan kemudian sebuah pedang panjang muncul. Memanggil, Jian Guang menembus udara dan menyerang Lu Ming. Seperti sebelumnya, Lu Ming tidak terburu-buru untuk melawan, dia mengelak dengan keterampilan tubuhnya, dan pada saat yang sama mengamati keterampilan pedang orang tua itu. Setelah lebih dari 30 gerakan, Lu Ming menembak secara acak, hampir seperti pria besar sebelumnya. Keterampilan pedang pria tua itu hancur, dan sosoknya mundur dengan tajam. Tapi bukannya depresi, lelaki tua itu memandang Lu Ming dengan semangat dan harapan. Lu Ming merenung sejenak, lalu menjelaskan kekurangan dan kekurangan ilmu pedang lelaki tua itu berdasarkan apa yang telah dia amati sebelumnya dan pemahamannya sendiri. Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia menikmatinya dengan hati-hati, dan kemudian dia sangat gembira, wajahnya penuh kegembiraan. Dia membungkuk dengan hormat kepada Lu Ming, dan berkata, "Saya berterima kasih kepada Tuan Tianyun atas bimbingan Anda." "Tidak perlu sopan." Lu Ming tertawa. Setelah itu, lelaki tua itu keluar dari panggung pertempuran dengan puas. "Tuan Muda Tianyun, saya di sini untuk meminta saran dari Anda." Saat pria tua itu turun dari panggung, seorang pria besar hendak bergegas ke atas panggung. "Aku di sini, giliranku." Di sisi lain, ada juga orang yang bergegas menuju platform pertempuran. "Sekarang giliranku, keluar dari sini." "Kaulah yang keluar." Keduanya meraung marah, meledak dengan aura pembunuh, dan mereka akan memulai pertarungan besar. Ini, kerumunan di sekitarnya tercengang, dan Lu Ming sendiri serupa, "Berhenti, tantang, datang satu persatu, jika tidak, kamu akan didiskualifikasi dari tantangan." Teriak wasit, dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Dia telah memimpin Kaisar Tianwu Arena selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. "Wasit, saya yang menantang duluan." Pria parubaya itu berteriak. "Omong kosong, ini aku." Orang lain menolak untuk menyerah. "Oke, kamu duluan, kamu yang di belakang," kata wasit dengan wajah cemberut, pertama-tama menunjuk ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu sangat gembira, dan berkata, "Terima kasih senior." Orang lain sedikit tidak mau dan berdiri di samping. Pria parubaya itu melompat ke atas panggung, mengepalkan tinjunya ke arah Lu Ming, dan berkata dengan hormat, "Tuan Tianyun, saya juga menggunakan senjata, tolong beritahu saya." Setelah berbicara, sebuah tombak panjang muncul di tangan pria parubaya itu. "Tolong." Lu Ming tersenyum sedikit. Segera, pria parubaya itu menjadi tenang, dan dengan jentikan tombaknya, lebih dari selusin bunga tombak muncul di udara,
dengan cahaya tombak melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming melakukan hal yang sama, menghindari lusinan gerakan, membiarkan pria parubaya itu menggunakan seni bela diri terkuatnya sekali, dan kemudian dengan mudah mengalahkan lawan dan menunjukkan kelemahan lawan. Pria parubaya itu secara alami sangat gembira, dan pergi dengan rasa syukur. Kemudian, orang lain memasuki panggung, dan Lu Ming mengarangnya sesuai hukum. Dalam sekejap mata, Lu Ming meraih 5 kemenangan beruntun. Hanya saja 5 kemenangan beruntun Lu Ming benar-benar berbeda dari orang lain, lawannya pergi dengan rasa terima kasih setiap kali kalah. Apapun benar-benar bisa terjadi pada Tian Yun. Ming Cheng menghela nafas. Ming Feng mengangguk lagi dan lagi, mengungkapkan persetujuannya. Setelah 5 kemenangan beruntun, ini adalah pertandingan ke-6. Di babak ke-6, seorang master terkenal langsung naik. Master ini telah memenangkan 6 kemenangan berturut-turut di arena Kaisar Tianwu. Jika Anda memiliki catatan sejarah, Anda tidak perlu mengujinya, Anda bisa langsung menjualnya. Namun, orang ini masih sangat sopan kepada Lu Ming. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Lu Ming, dia datang dengan maksud untuk meminta nasihat Lu Ming. Tuan Muda Tian Yun, mohon sarannya. Orang ini juga sangat sopan. Lu Ming mengangguk. Pada akhirnya, secara alami tanpa ketegangan, Lu Ming dengan mudah mengalahkan lawannya dan memberinya beberapa petunjuk. 6 kemenangan beruntun, 7 kemenangan beruntun, 8 kemenangan beruntun. Tak lama kemudian, Lu Ming berhasil meraih 10 kemenangan beruntun. Dia memenangkan 10 kemenangan beruntun, semuanya dengan mudah, bahkan tanpa melukai satu orang pun. Tian Yun, kamu telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Jika kamu terus menantang, kamu harus melewati satu level dan menantang master tingkat ke-7 dari seniman bela diri yang hebat. Apakah kamu ingin melanjutkan? Wasit memandang Lu Ming dan bertanya. Lanjutkan. Lu Ming mengangguk tanpa ragu. Seluruh penonton menunjukkan antisipasi. Berapa banyak kesuksesan yang dapat dicapai Lu Ming dengan melewati tantangan level? Berapa banyak kemenangan beruntun yang bisa Anda dapatkan? Untuk tantangan di luar satu level, tidak mungkin bagi master bela diri hebat tingkat 7 biasa untuk naik ke arena di Tianwu, dan mereka yang naik harus menjadi master dari seni bela diri hebat tingkat 7. Baik, wasit mengangguk, lalu melihat sekeliling, dan berkata, apakah ada master seni bela diri tingkat ke-7 untuk menantang Tian Yun? Yang Tai, kamu bisa menembak langsung. Wasit melihat pemuda ini, tetapi tidak membiarkannya menguji kekuatannya. Jelas, orang ini cukup terkenal di arena Kaisar Tianwu, dan dia dikenali oleh wasit. Tian Yun, bergerak saja, aku tidak sebanding dengan master seni bela diri tingkat 6 yang hebat itu. Yang Tai terlihat sangat percaya diri dan menatap Lu Ming. Tolong, Lu Ming tersenyum sedikit. Ledakan. Yang Tai pecah dengan seluruh kekuatannya, dan tombak di tangannya memancarkan cahaya terang, menusuk ke arah Lu Ming. Tombak Lu Ming bergetar, badan tombak bergetar, udara mengirimkan fluktuasi yang menakutkan, dan gelombang kejut yang mengerikan mengalir ke arah Yang Tai, menabrak. Yang Tai terkena gelombang kejut ini, tubuhnya seperti bola meriam, dia dikirim terbang, dan jatuh dengan keras dari platform pertempuran. Sisi, ada yang terkesiap di antara hadirin. Satu gerakan, hanya satu gerakan, bahkan tanpa menggunakan seni bela diri apapun, hanya kejutan dari badan senjata, menjatuhkan Yang Tai dari arena pertempuran. Kekuatan yang luar biasa. Dalam 10 ronde sebelumnya, Lu Ming sangat sopan. Setelah puluhan jurus, dia mengalahkan lawan tanpa menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Ini membuat beberapa orang hampir melupakan kekuatan Lu Ming. Sekarang, saya akhirnya ingat bahwa kekuatan tempur Lu Ming sangat menakutkan. Yang Tai berjuang untuk bangun, menatap Lu Ming dengan ngeri, dan terhuyung-huyung. Kemudian, tantangan berlanjut. Kemenangan beruntun yang tak terhentikan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Lu Ming telah memenangkan 7 kemenangan beruntun di level pertama. Ada banyak diskusi di antara hadirin, semuanya berdiskusi dengan bersemangat. Kami telah memenangkan 7 kemenangan berturut-turut di tingkat pertama. Katakan padaku, bisakah Tian Yun memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di tingkat pertama? Sampai sekarang,
Kaisar Tianwu Arena belum mengirimkan pejuang maut. Pertandingan berikutnya, Kaisar Tianwu Arena akan mengirim pejuang maut. Ada dua jenis tantangan utama. Salah satunya adalah memilih lawan di tempat. Jika tidak ada penantang di tempat, maka Kaisar Tianwu Arena akan mengirimkan seorang master. Kekuatan Kaisar Tianwu Arena tidak dapat diduga, dan tentu saja telah membangkitkan sekelompok master. Master yang dikirim oleh Kaisar Tianwu Arena disebut Death Fighters. Dari namanya, Anda bisa tahu bahwa pejuang maut adalah semua orang kuat yang tidak takut mati. Jika Anda bergerak, pasti akan ada darah. Tian Yun, tunggu sebentar, kata wasit kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Di titik tertinggi arena Kaisar Tianwu, terdapat sebuah ruangan mewah dengan jendela, dari mana orang dapat melihat panorama arena Kaisar Tianwu. Saat ini, beberapa lelaki tua sedang menonton. Tian Yun ini sangat kuat. Saatnya mengirim pejuang maut. Salah satu pria tua berbaju hitam berkata, itu benar, tapi pejuang maut biasa jelas bukan lawan Tian Yun. Saya sarankan membiarkan Siba pergi dulu, dan jika Siba kalah, biarkan Siki pergi, kata lelaki tua lainnya. Aku setuju. Aku juga setuju. Beberapa lelaki tua lainnya mengangguk. Kemudian mereka menurunkan pesanan. Tidak lama kemudian, seorang pria jangkung dan agung dengan bekas luka di sekujur tubuhnya bergegas ke panggung pertempuran. Pria besar itu penuh dengan roh jahat, matanya seperti binatang buas, menatap Lu Ming dengan tegas. Di wajah lelaki besar itu, ada dua karakter yang terukir, 18. Nomor 18 adalah pejuang maut di Tianwu Arena, dan masih nomor 18, penonton semua berseru saat melihat pria bertubuh besar ini. Ada desas-desus bahwa di antara para pejuang yang mati di arena Kaisar Tianwu, hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat yang memenuhi syarat untuk mengukir wajah mereka. Dikatakan bahwa di arena Kaisar Tianwu, ada 5 petarung terkuat di antara 7 tingkat seniman bela diri yang hebat, mulai dari 16 hingga 20, ke-18 ini, adalah salah satunya. Tampaknya Kaisar Tianwu Arena sangat mementingkan Tian Yun. Omong kosong, jika Tian Yun memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di tingkat pertama, dia akan melakukannya harus membayar 90.000 kristal roh. Bagaimana mungkin Tian Yun mendapatkan medan perang Kaisar Tianwu sesuka hati? Itu benar, luar biasa, 10 bunga kristal roh hari ini terlalu berharga. Kurasa mereka yang tidak datang akan menyesalinya sampai mati. Mata Lu Ming juga sedikit bergerak, lihat 18 ini. Dari lawan, Lu Ming merasakan aura pembunuh yang kuat. Seorang pejuang mati di arena Kaisar Tianwu, akhirnya menarik. Senyum muncul di sudut mulut Lu Ming, dan ada sedikit semangat juang di matanya. Tian Yun, kamu harus berhati-hati, 18 tahun, kamu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Untuk seorang jenius seperti Lu Ming, wasit cukup baik untuk mengingatkannya. Terima kasih. Lu Ming sedikit tersenyum. Oke, ayo pergi, kata wasit, mengaum. Menyusul pengumuman wasit, Siba meraung seperti binatang buas, dan dengan gerakan tangannya, palu meteor muncul. Palu meteor meraung menakutkan, dan membombardir Lu Ming. Meteor Hammer adalah senjata yang aneh, sangat sulit untuk dilatih, tetapi setelah dilatih, itu sangat kuat. Palu meteor, benar-benar seperti bintang jatuh, meledak ke arah Lu Ming. Tapi Lu Ming tidak mengelak, dan langsung menembak. Ding! Ujung tombak secara akurat menembus palu meteor, membuat suara yang memekakkan telinga. Tombak itu tidak bergerak sama sekali, tetapi palu meteor itu terbang kembali secara langsung, bahkan lebih cepat dari kecepatan yang diledakkannya sebelumnya. Wajah Garang 18 berubah drastis, dan dia melompat tinggi untuk menghindari palu meteor. Palu meteor menghantam platform pertempuran dan membuat raungan keras. Jika bukan karena platform pertempuran yang tertulis formasi besar prasasti mungkin akan segera terjadi, langsung meledak. Kekuatan tempur ke-18 ini mungkin sebanding dengan seniman bela diri biasa yang hebat. Perbandingan seniman bela diri tingkat 8 dari master seni bela diri yang hebat. Hati Lu Ming tergerak, tapi seniman bela diri tingkat 8 umum dari seniman bela diri yang hebat tidak cukup untuk dilihat di depan Lu Ming. Desir. Kemudian,
Lu Ming melangkah keluar, sosoknya seperti hantu, dan dia muncul di depan. Boom! 18 tingkat rendah dengan rantai besi, tapi itu tidak berguna sama sekali. Dia ditembak langsung oleh Lu Ming. Dengan palu meteor, dia terbang ratusan meter sebelum berhenti. Menang, Tian Yun menang benar, kemenangannya tajam dan rapi. Penonton menatap Lu Ming dengan kaget. Mereka tidak terkejut bahwa Lu Ming akan menang, tetapi mengejutkan bahwa Lu Ming menang dengan mudah. Di titik tertinggi dari Kaisar Tianwu Arena, orang-orang tua itu melihat. Tian Yun ini benar-benar jenius yang tiada taraf, jenius yang tiada taranya di tingkat yang mengerikan. Hanya ketika dia juga seorang jenius yang tiada taraf dia bisa melawannya ketika dia satu tingkat lebih tinggi, itu sulit dihentikan. Seorang lelaki tua menghela nafas. Benar, Tian Yun ini, saya merasa sebagian besar kekuatannya belum ditampilkan. Bahkan jika dia naik ke 16, dia bukan lawannya. Lalu biarkan dia memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Tentu saja, ini hal yang bagus. Selama kami beroperasi sedikit saat itu, kami akan menghasilkan banyak uang. Haha, ya, biarkan 17 dan 16 naik. Bukan saja para lelaki tua itu tidak sedih, tetapi wajah mereka penuh kegembiraan. Selanjutnya, seorang lelaki dengan 17 ukiran di wajahnya muncul, tetapi dia masih kalah dari Lu Ming. 9 kemenangan berturut-turut. Setelah 9 kemenangan berturut-turut, yang kedua datang, seorang wanita remaja. Wanita ini memiliki kata 16 terukir di wajahnya. Kekuatan wanita ini jauh lebih kuat dari 17 atau 18 sebelumnya, dan dia benar-benar memahami kekuatannya. Sangat disayangkan dibandingkan dengan Yang Zaitian, dia masih jauh di belakang, dia sama sekali bukan lawan Lu Ming, api Lu Ming pecah dan dengan mudah mengalahkan lawannya. 10 kemenangan beruntun, Lu Ming melewati tantangan level dan memenangkan 10 kemenangan beruntun. Menurut aturan, hadiah 90.000 kristal roh bisa didapatkan. Tian Yun, apakah kamu ingin melanjutkan tantangan? Wasit memandang Lu Ming dan bertanya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Lu Ming, dan ada pandangan antisipasi di mata mereka. Jika Anda terus menantang, Anda harus bertarung di 2 level. Meskipun jarang memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di satu level, 1 kemenangan masih akan muncul sesekali. Tapi mereka yang bisa bertarung di 2 level dan menang sangat sedikit. Bertarung di 2 level, jika Anda menang berturut-turut, Anda akan diberi hadiah 100.000 kristal roh. Setiap kali Anda menang, hadiahnya akan bertambah 100.000, seberapa menggoda ini. Tetapi ada terlalu sedikit orang yang bisa mendapatkannya. 6 pahlawan matahari hari ini semuanya jenius yang menantang dan menang di 2 level. Di antara 6 master, 5 di antaranya telah memenangkan 4 kemenangan beruntun di 2 level. Hanya Qiyu Changkong, kepala 6 pahlawan dan penjahat tak tertandingi dari Sekte Pedang Sifang, yang telah mencapai rekor 7 kemenangan beruntun di 2 level. Ini juga merupakan pencapaian tertinggi Kekaisaran Lai Sun dalam 100 tahun terakhir. Akankah Tian Yun menerimanya? Saya memilih untuk melanjutkan tantangan, kata Lu Ming tanpa ragu. 10 kemenangan beruntun di level pertama, hanya 90.000 kristal roh, terlalu sedikit. Menyeberangi 2 level adalah tujuan Lu Ming, dan hadiah itulah yang membuat Lu Ming tergoda, dan dia tentu saja tidak akan melewatkannya. Wow, ada keributan di tempat kejadian, dan semua orang bersemangat. Tian Yun setuju untuk melanjutkan tantangan, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tantangan di 2 level tidak sering terlihat, sangat jarang. Melihat bahwa Lu Ming setuju, wasit menunjukkan senyum bahagia dan berkata, Tian Yun, kita perlu mengatur tenaga untuk tantangan 2 tingkat. Kita tidak bisa langsung melakukannya. Ini akan memakan waktu 3 hari. Apakah kamu mau? 3 hari kemudian, Lu Ming terkejut, lalu mengangguk setuju. Oke, setelah 3 hari itu, lanjutkan tantangan. Wasit menunjukkan senyum bahagia, mengepalkan tinjunya ke sekeliling, dan berkata, semuanya, lusa adalah pertemuan lelang setengah tahunan rumah lelang di Tian. Pertemuan lelang, Lu Ming terkejut, menunjukkan sedikit ketertarikan.
Segera, dia turun dari panggung. Saudara Tianyun, aku semakin mengagumimu. Ayolah dalam 3 hari, dan kemudian kamu akan memecahkan rekor 6 pahlawan Laisun, dan kamu akan menjadi terkenal di Kekaisaran Laisun. Setelah turun dari panggung, Ming Feng tidak sabar untuk berlari, dan berkata dengan bersemangat. Lu Ming tersenyum sedikit. Di antara 6 master, 5 master lainnya telah memenangkan 4 kemenangan beruntun di 2 level, dan Qiu Changkong telah memenangkan 7 kemenangan beruntun di 2 level. Bisakah dia menerobos? Sejujurnya, Lu Ming sendiri tidak yakin. Terkadang, itu juga tergantung pada keberuntungan. Jika Anda melewati 2 level dan bertemu dengan seorang jenius di level Laisun Six Heroes, mungkin akan sulit untuk menang. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka bertiga meninggalkan arena dan berjalan menuju aula bintang umum. Kakak Tianyun, apakah kamu akan pergi ke lelang di Tianlusa? Tanya Ming Feng. Tentu saja, Lu Ming tersenyum. Kalau begitu ayo kita pergi bersama dan memanggil adikku, kata Ming Feng. Lu Ming mengangguk, merenung sejenak, dan berkata, Ming Cheng, Ming Feng, kamu kembali dulu, ada yang harus aku lakukan. Oke, Ming Cheng dan Ming Feng mengangguk, dan kembali ke aula jenderal dan bintang terlebih dahulu. Lu Ming berjalan menuju Fangxi. Lelang di Tian adalah sampingan dari di Tian Martial Arena, tidak akan sering diadakan, biasanya diadakan setiap 6 bulan, tetapi setiap kali, akan ada banyak harta berharga. Lu Ming juga cukup bersemangat. Tapi sekarang dia masih memiliki kurang dari 200.000 kristal roh di tubuhnya, sedikit lebih sedikit. Jika dia menemukan harta yang dia suka dan tidak memiliki kristal roh untuk membelinya, bukankah itu akan memuntahkan darah? Jadi Lu Ming berencana untuk menjual semua barang lain-lain padanya. Semua jenis bahan pemurnian padanya, ramuan spiritual, ramuan, senjata spiritual, dan banyak seni bela diri dan seni bela diri, menumpuk di gunung, dan tidak ada gunanya bagi Lu Ming untuk menyimpannya. Akan menjual semuanya. Setelah tiba di Fangxi, Lu Ming pergi ke toko demi toko, dan setiap toko menjual sebagian. 3 jam kemudian, Lu Ming menjual semua barang itu. Lebih dari 300.000 kristal roh, barang-barang itu dijual dengan total 300.000 kristal roh. Termasuk yang ada di tubuhnya sebelumnya, totalnya ada hampir 500.000 kristal roh. 500.000 yuan hampir cukup. Setelah itu, Lu Ming kembali ke asrama. Keesokan harinya, sebuah berita menyebar di ibu kota kekaisaran, menyebar dengan liar. Tian Yun, jenius tak tertandingi dari istana Jiangxing, akan menantang 2 tingkat di arena Kaisar Tianwu, berharap untuk memecahkan rekor 6 pahlawan Laisun. Begitu berita ini keluar, itu menimbulkan sensasi. Tantang rekor 6 pahlawan matahari terbakar, tidak ada yang bisa melakukannya selama bertahun-tahun. Banyak orang sedang berdiskusi dan menebak. Lu Ming secara alami juga mendengar berita itu. Lu Ming segera memikirkan Kaisar Tianwu Arena. Berita ini pasti dirilis oleh di Tianwu Arena, tanpa dia hanya ingin membiarkan lebih banyak orang menonton pertempuran dalam 3 hari. Dalam hal itu, berapa banyak kristal spiritual yang dapat diperoleh di Tianwu Arena? Lu Ming tersenyum kecut, Kaisar Tianwu Arena ini terlalu pandai memanfaatkan peluang untuk menghasilkan uang. Namun, Lu Ming tidak peduli. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Lu Ming, Ming Chen, Ming Feng, dan Ming Zhu berjalan menuju di Tian Auction. Rumah lelang di Tian tidak jauh dari di Tianwu Arena. Tuan Muda Tianyun, Anda seorang VIP, tolong ikuti saya ke ruang VIP. Begitu Lu Ming dan yang lainnya tiba di rumah lelang di Tian, seorang gadis yang sangat cantik menyapa Lu Ming. Ruang VIP, Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Hati Lu Ming tergerak, dan dia menduga ini adalah tindakan di Tianwu Dachang, tentu saja dia tidak akan menolak. Mereka berempat mengikuti gadis itu ke ruang VIP. Di Tian Auction dibagi menjadi 2 bagian, satu aula, tempat duduk penawar biasa. Di lantai 2 di atas aula terdapat ruang VIP yang mengelilingi aula. Di ruang VIP, lingkungannya elegan, dan ada camilan teh dan buah, nyaman dan tenang. Mereka yang bisa masuk ke ruang VIP mewakili status mereka.
Keempat Luming masuk ke ruang VIP nomor 7. Mereka duduk di ruang VIP dan melihat keluar melalui kaca. Di aula, terjadi kekacauan orang, setidaknya tidak kurang dari 50.000 orang. Selain itu, jumlah orang secara bertahap meningkat. Ada begitu banyak orang. Ming Feng melihat keluar dengan penuh semangat. Yang paling penting adalah harta menunggumu. Bahkan jika kami tidak mampu membelinya, masih mungkin untuk membuka mata kami. Mingzu tertawa. Dia memandang Lu Ming dengan sedikit kebingungan, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa jika bukan karena Lu Ming, bagaimana mungkin ketiga bersaudara itu memenuhi syarat untuk memasuki ruang VIP. Dia juga datang ke sini setengah tahun yang lalu, tapi itu hanya di aula. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan ke platform tinggi di depan aula. Aula terdiam. Pak Tua Duzi adalah tuan rumah pelelangan ini. Terima kasih telah datang. Sekarang, pelelangan akan secara resmi dimulai. Pertama-tama, tolong keluarkan barang lelang pertama hari ini. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan lantang. Segera, ada seorang wanita montok dan cantik yang membawa piring giok dengan sepotong logam merah di piring giok. Semuanya, kalian pasti sudah melihat bahwa ini adalah sepotong besi roh batu merah, yang merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata roh tingkat keempat. Harga dasar saat ini adalah 10.000 kristal roh, dan setiap kali harga dinaikkan, itu tidak boleh kurang dari 1.000 kristal roh. Du Zi menyatakan, 10.000 kristal roh, sangat mahal. Ming Feng diam-diam terdiam. Ini adalah bahan yang bisa digunakan untuk memurnikan senjata roh tingkat 4, jadi tentu saja harganya mahal. Kata Mingzu. Begitu kata-kata Du Zi jatuh, seseorang segera mengajukan penawaran. Aku akan memberimu 11.000 kristal roh. Aku akan segera memberimu 12.000. Perlahan, harganya naik, dan akhirnya harganya naik menjadi 22.000 yuan, yang dibeli oleh seorang lelaki tua. Berikutnya adalah sebotol obat mujarab, yang sangat berguna bagi para pejuang di alam guru bela diri agung. Harga cadangannya adalah 800 kristal roh, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100 kristal roh. Kemudian datanglah pelelangan kedua barang. Tidak mungkin setiap item menjadi semahal yang pertama, puluhan ribu kristal roh di setiap belokan, tidak banyak prajurit di bawah sekte bela diri yang mampu membelinya. Saya akan menawarkan 1.000 kristal roh. Saya akan menawarkan 1.100 yuan. Segera, beberapa prajurit di dunia seni bela diri yang hebat mulai menawar. Lu Ming menonton sambil minum teh. Lu Ming tidak tertarik pada pil yang meningkatkan kultivasi seniman bela diri yang hebat. Ramuan semacam ini masih memiliki efek pada prajurit biasa, tetapi baginya, efeknya sangat kecil. Ini jauh kurang efektif daripada membeli pil setan untuk pemurnian. Tetapi yang lain berbeda, mereka tidak memiliki garis keturunan yang menentang surga seperti garis keturunan Devourer, dan pil yang dapat meningkatkan kultivasi mereka sangat langka bagi mereka. Tak lama kemudian, harga sebotol ramuan ini dinaikkan menjadi 2.000 kristal roh. 2.100 yuan. Mingzu juga mulai menawar, dengan kerinduan di matanya. 2.200 yuan. Tetapi seseorang segera menambahkannya. 2.300. 2.500. Harganya naik terus. Mingzu menghela nafas, harganya terlalu tinggi untuknya, dia tidak punya pilihan selain menyerah.